Dibilang buzzer nggak mau. Katanya saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Blunder panas, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda mulai merembet kemana-mana, mendulang kejutan. Memecah dua kubu netizen antara tim pendukung Sarwenda dan Ruben Onsu. Kini giliran pedangdut Dewi Persik yang dibuat emosi. Pasalnya, unggahan DP mendadak diduga dijuliti tim netizen pendukung Sarwenda hingga membangkitkan amarah DP. Diungkit masa lalunya dengan sang mantan, DP pun meledak, bahkan menantang netizen yang mengancam melaporkan dirinya. Ada apa dengan pendukung Sarwenda? Sementara itu, Ruben Onsu justru tak menyangka kalau usahanya untuk bertemu dengan anak bakal berbuntut sampai sepanjang ini. Benarkah Ruben jadi menyesal? Lantas, mengapa pula Minola Sebayang, pengacara Ruben, mengedukasi netizen tentang masalah dan prosedur lelang yang sesungguhnya? Sementara itu, kemana Giorgio Antonio saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Konflik panas, dua mantan, Ruben Onsu dan Sarwenda, rupanya menggulirkan dampak dahsyat. Bagaimana tidak? Baru kali ini konflik antara dua mantan bisa memecah netizen menjadi dua kubu antara tim pendukung Ruben Onsu dan tim Sarwenda, yang secara mengejutkan bahkan sering menunjukkan dukungan dengan cara-cara yang mampu mengulik emosi. Buktinya, pekan ini pedangdut Dewi Persik dibuat mendadak emosi. Ketika postingan sosmednya diusik, diduga para pendukung Sarwenda. Berawal dari niat DP mengunggah status bertuliskan, sebenarnya pingin ngomong langsung, tapi suara hati yang sering ngomong. DP pun langsung ramai digeruduk, dituding sederet tuduhan. Mulai dari ikut campur masalah orang hingga membela teman yang salah, yang sontak saja langsung membuat DP tersulut amarah hingga menggulirkan klarifikasi bahwa dirinya hanya mengunggah tulisan status sebagai pancingan untuk mempromosikan series drama terbarunya. Tapi ironisnya, banyak netizen yang suuzon dan menyerbu DP. Dibilang buzzer nggak mau. Katanya saya bukan buzzer, saya pembela wanita. Lah, yang lu serang ini wanita. Lu bilang tentang masa lalu gue. Hei DP, bagaimanapun lu pernah nikah sama lu begini, lu begitu. Lah, lu ganggu gue. Padahal gue lagi gak ganggu siapa-siapa. Gue lagi kerja, gue lagi mempromosikan series gue yang berjudul Suara Hati. Katanya lu perempuan pembela perempuan. Tapi kenapa lu serang gue, pertanyaannya? Hah? Dibilang buzzer nggak mau. Kalau gue bilang gimana? Ngomongin Sarwenda, Sarwenda Sarkiwi. Emang dia siapa saya harus ngomongin? Saya kerja, nggak ada waktu saya untuk ngomongin orang. Ngaco lu pada. Niat hati mempromosikan drama terbaru yang dibintanginya. Ternyata DP jadi mendadak diserbu dan dibully tanpa dasar yang jelas. Emosi DP kian menanjak ketika netizen yang menyerbu akun sosmednya tersebut mengungkit mantan yang pernah menikah dengan DP. Ditohok sisi privasinya, DP pun tak tinggal diam dan meradang. Apalagi DP yang dituduh dan diungkit mantannya, DP pula yang diancam bakal dilaporkan oleh oknum netizen, yang sontak membuat DP mengaum gahar agar netizen yang menudingnya tersebut tak membangunkan singa yang sedang tidur. Dan gak ada ceritanya Dewi Persik tuh ngomongin orang. Ya, kalian ini sampai ngebahas tentang masa lalu saya. Halo Dewi Persik, lu juga dulu pernah nikah sama. Hei, kenapa? Kok malah ganggu gue sih? Nanti giliran saya laporin, kalian gak mau. Giliran saya kata-katain,
Giliran saya kata-katain ini kalian playing victim. Ini Dewi Persik gini bisa dilaporin nggak? Lu ganggu gue. Gue nggak takut kalau lu mau laporin ke pihak yang berwajib. Justru gue pengen ketemu siapa lo yang nyerang-nyerang gue. Ya, gue nggak pernah takut sama siapapun. Sana laporin. Nasib DP yang mendadak diserbu dan dituding jajaran oknum netizen hanyalah sepenggal cerita yang jadi bergulir gara-gara munculnya dua kubu di balik konflik panas antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Bahkan Ruben sendiri tak menyangka jika seteru konfliknya bersama sang mantan bakal menggulirkan blunder sepanjang ini. Tak heran jika kini Ruben memutuskan untuk berubah sikap. Dari yang diam pasif berubah menjadi aktif menjawab dan memerangi satu persatu pihak yang menggulirkan blunder yang menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Pasalnya, Ruben justru merasa bahwa sederet blunder yang kini memanas adalah dampak dari sikapnya yang sering banyak diam dalam menghadapi masalah. Tapi saya hanya bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin. Dari zaman gue cerai, ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik gitu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau di interview, ya kan, gue mau di interview. Lu tanya ke Instan aja ya. Nah, bener nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja, gitu. Jadi kan, lu tinggal ketemu sama anak, lu tinggal, ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya. Diam terkadang bukanlah emas, melainkan bisa jadi pemicu kesalahpahaman. Tak heran ketika bahkan dituding oleh pihak Sarwenda bahwa Ruben memiliki 3 buah nomor handphone, kini Ruben pun tetap buka suara untuk memberikan klarifikasi. Ya sih, atau seperti apa kok? Kalau ntar saya omong lagi panjang. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Kayak netizen, wow gue bosan, apalagi gue bosan banget jadinya. Iya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah, kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kalian kok sabar banget sih kok? Oh iya pasti. Sabar banget kok? Sabar banget sih kok? Apa sih kok yang membuat kok tuh sabar? Belum, saya masih belajar. Tapi kalau sekarang saya doanya bukan sabar, saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya, makin ada lagi. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan. Tapal batas kesabaran Ruben Onsu rupanya sudah mulai diambang batas. Sehingga kini ketika menghadapi masalah sulitnya untuk bisa bertemu dengan anak-anak yang justru melebar menggulirkan blunder, menyenggol hati sederet orang, Ruben tak lagi mau berdiam diri. Terutama menghadapi aksi sederet netizen yang mengulik, menyenggol, apalagi berusaha mengguncang jiwa anak-anaknya di media sosial. Maka hanya satu kata yang diberikan Ruben, yaitu lawan. Ngirim opini buruk. Oh oke. Ya. Sorry ya. Gue biar nggak salah jawab nih. Oke. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu. Ya itu aja. Udah apa? Pihak sebelah juga tudingan beberapa tudingan mulai dari diduga niku juga bongkar surat SP3 soal katanya lelang rumah. Mungkin menanggapinya seperti apa tuh? Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau buat nanggepin lu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Ya jadi teman-teman juga harus bisa membuat suasana wawancara ini dengan nyaman. Ya kan sudah dapat dari pengacara, jangan nanya teman artis, jangan nanya teman ini gimana komentarnya, gimana artis pada nggak enak, orang nggak diikutan apa-apa, lu pada nanyain gimana, tanya seputar korban, gimana korban, lu ngapain? Masa mesti gue posting si WhatsAppan dari mereka supportnya gitu, jadi nggak.
Sementara itu, dengan cara yang berbeda, Minola Sebayang, pengacara Ruben, menempuh cara yang berbeda untuk mematahkan tudingan lelang yang mengancam rumah Gono Gini mewah Ruben dan Sarwenda. Benarkah alih-alih emosi, Minola justru memilih jalan edukasi? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Jika Ruben Onsu mulai berubah lebih gahar dalam menghadapi blunder masalahnya dengan sang mantan, maka Minola Sebayang sang pengacara justru beda. Buktinya, menghadapi tudingan pihak Sarwenda yang terus-menerus mengangkat isu lelang rumah Gono, Gini Ruben dan Sarwenda di Cilandak, hingga menunjukkan bukti surat dari pihak bank yang semua isinya disensor, kecuali jajaran kalimat yang mengandung kalimat lelang. Tapi menghadapi ini, alih-alih emosi, Minola justru memilih jalan edukasi. Lewat akun sosmednya, Minola Sebayang menjelaskan bagaimana proses lelang bisa terjadi untuk mengedukasi masyarakat awam bahwa sebuah rumah tak bisa sembarangan dinyatakan akan dilelang, apalagi dalam waktu yang singkat. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratan itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Jadi ada surat lelang yang akan diberikan oleh KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini, maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang, tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Sebelumnya, Minola Sebayang juga meluruskan tentang tudingan pihak Sarwenda yang merasa terganggu akan adanya debt collector yang menagih hutang pinjaman online atau pinjol gara-gara Ruben. Dan ujung-ujungnya, Minola sukses membuktikan bahwa Ruben tak pernah terlibat pinjol. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025 kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti seperti yang kami sampaikan, bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Cepat atau lambat, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul. Tapi, benarkah setelah sukses membuat Sarwenda haru tentang dukungan manisnya yang akan selalu saling ada untuk Mamio, Giorgio Antonio justru menghilang? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta,
7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sementara Ruben Onsu sibuk menghadapi sederet pihak karena tak lagi mau memilih sikap diam. Sarwenda, sang mantan, justru dibuat terharu karena Giorgio Antonio sempat mengurai janji untuk selalu ada baik dalam kondisi pahit ataupun manis untuk Sarwenda. Walaupun belum menikah, Gio berjanji akan selalu menjalani segala hal di masa depan sebagai partner alias pasangan berdua, yang sontak saja mencuatkan tanda tanya. Pasalnya belakangan, Gio justru tak lagi terlihat mendampingi Sarwenda, mulai dari menjalani sidang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan siaran live di sosmed pun kini Sarwenda bersama pihak lain. Kemana gerangan Gio berada? Aku juga selalu ngomong sama Mio, aku udah bukan lihat aku, biarpun kita belum nikah ya, aku sama kamu, aku bukan lihat aku sendiri, atau aku lihat kamu sendiri, tapi aku sekarang kalau jalanin apa-apa, kita adalah kita, bukan aku atau bukan kamu, tapi itu kita. Untuk aku dan Mio untuk makin maju, makin solid, makin dekat, kita apapun rintangan hidup yang kita akan jalanin di depan itu, mau itu pahit atau manis, kita akan ngejalaninnya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama mau hidup pahit dan manis, kita harus jalanin itu bareng. Nah, itu kalau kami itu udah full package gitu, cantik, bisa ngobrol cocok, ada cocok gitu, jadi pikirannya juga wise ya, gitu, dewasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.